Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Nisila Putri dari Prodi S1A Keperawatan dengan NIM 206240200029. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan tentang apa itu adaptasi sel, jejas, dan penuaan sel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel yaitu unit terkecil penyusun makhluk hidup yang memiliki fungsi spesifik, misalnya sel otot yang berfungsi untuk kontraksi. Kemudian jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, misalnya jaringan otot, jaringan saraf, jaringan epitel, dan jaringan penghubung. Kemudian organ yaitu kumpulan beberapa jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu, misalnya jantung yang terdiri dari jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penghubung. Lalu sistem organ yaitu kumpulan beberapa organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi yang lebih kompleks, misalnya sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan organ lainnya. Baiklah, kita masuk ke materinya, yaitu adaptasi sel. Adaptasi sel adalah kemampuan sel untuk menyesuaikan diri terhadap tekanan atau gangguan, disebut jejas atau injury dari lingkungan, dan bersifat reversibel, artinya sel dapat kembali normal jika penyebab gangguan dihilangkan dan tidak langsung mati, melainkan berusaha berubah agar bisa bertahan. Kemudian cara sel beradaptasi. Yang pertama yaitu atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi adalah penurunan ukuran dan jumlah sel yang dapat menyebabkan penurunan fungsi jaringan atau organ. Contohnya, otot yang mengecil akibat kurangnya aktivitas fisik, seperti orang yang tangannya digips, ototnya tidak bisa digerakkan setelah beberapa minggu. Terlihat ototnya mengecil dibandingkan tangan yang satu lagi. Yang kedua, hipertrofi, yaitu pembesaran ukuran sel yang menyebabkan organ atau jaringan ikut membesar. Ini adalah bentuk adaptasi sel terhadap peningkatan beban kerja atau rangsangan hormon. Contohnya, pembesaran otot jantung, kardiomiopati hipertropik akibat hipertensi. Tekanan darah yang tinggi membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga sel otot jantung membesar sebagai bentuk adaptasi. Yang ketiga, ada hiperplasia, adalah peningkatan jumlah sel dalam jaringan atau organ yang tetap normal dan teratur sebagai respon terhadap rangsangan tertentu, contohnya pembesaran kelenjar prostat pada pria lanjut usia akibat rangsangan hormon testosteron. Yang keempat, ada metaplasia, yaitu perubahan satu jenis sel dewasa menjadi sel dewasa lain yang masih normal sebagai respon terhadap stres atau rangsangan tertentu. Contohnya, pada perokok, sel-sel silia di saluran pernapasan bisa berubah menjadi sel squamosa karena asap rokok. Yang kelima, ada displasia, yaitu pertumbuhan atau perkembangan sel jaringan atau organ yang tidak normal. Displasia sering dianggap sebagai prakanker karena sel-sel mengalami displasia memiliki bentuk, ukuran, dan organisasi yang tidak normal. Meskipun belum sepenuhnya berubah menjadi kanker, contohnya jaringan tulang normal digantikan oleh jaringan fibrosa, membuat tulang menjadi lemah dan mudah patah. Kemudian kita masuk ke materi jejas sel. Jejas sel adalah keadaan di mana sel tidak lagi mampu beradaptasi terhadap suatu rangsangan atau stres yang dialaminya. Kondisi ini terjadi ketika tuntutan lingkungan melebihi kemampuan sel untuk beradaptasi dan dapat menyebabkan berbagai perubahan pada sel, baik reversibel maupun irreversibel. Jenis jejas sel yang pertama yaitu ada jejas reversibel, adalah kerusakan sel yang masih bisa dipulihkan jika penyebabnya dihilangkan. Contohnya, sel otot kekurangan oksigen sebentar saat iskemia ringan. Yang kedua, jejas irreversibel, yaitu kerusakan sel yang tidak dapat pulih berujung pada kematian sel. Contohnya, sel otak mati akibat stroke yang berkepanjangan. Selanjutnya, penyebab jejas. Yang pertama, ada hipoksia, yaitu kurangnya oksigen karena pasokan darah terganggu, yaitu iskemia. Yang kedua, bahan kimia seperti racun, obat berlebihan, atau zat berbahaya lainnya. Yang ketiga, agen infeksi seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Yang keempat, reaksi imunologis. Sistem imun menyerang tubuh sendiri, autoimun, atau alergi. Yang kelima, nutrisi tidak seimbang. Misalnya akibat diabetes, kurangnya protein, atau gizi buruk. Yang keenam, agen fisik seperti suhu ekstrim, trauma, seperti benturan, luka, atau radiasi yang dapat merusak sel. Selanjutnya yaitu penuaan sel. Penuaan sel adalah kondisi di mana sel mengalami penghentian permanen dalam pembelahan dan pertumbuhan. Meskipun sel-sel ini tetap hidup dan aktif secara metabolik, mereka kehilangan kemampuan untuk bereplikasi dan sering mengeluarkan zat-zat yang dapat mempengaruhi sel di sekitarnya. Kemudian mekanisme penuaan sel. Proses penuaan sel dipengaruhi oleh berbagai mekanisme biologis, antara lain yang pertama, kerusakan DNA, akumulasi kerusakan pada DNA akibat faktor internal dan eksternal, seperti radikal bebas dan sinar ultraviolet, dapat menyebabkan ketidakstabilan genom dan memicu penuaan sel. Yang kedua, disfungsi mitokondria. Mitokondria yang rusak menghasilkan lebih banyak radikal bebas, memperburuk stres oksidatif, dan mempercepat penuaan sel. Yang ketiga, pemendekan telomer. Setiap kali sel membelah, telomer ujung kromosom menjadi lebih pendek. Ketika telomer mencapai panjang kritis, sel memasuki fase penuaan dan berhenti membelah.
Yang keempat, penurunan autofagi. Autofagi adalah proses pembersihan sel dari komponen yang rusak. Penurunan kemampuan autofagi menyebabkan akumulasi protein dan organel yang rusak, berkontribusi pada penuaan sel. Yang kelima, kelebihan sel punca. Sel punca yang bertanggung jawab untuk regenerasi jaringan mengalami penurunan fungsi seiring waktu, mengurangi kemampuan tubuh untuk memperbaiki kerusakan. Kemudian penyebab penuaan sel. Yang pertama, kulit. Sel-sel lemak di bawah kulit menurun, akibatnya kulit kehilangan bantalan sehingga tampak keriput dan kendur. Kelenjar minyak juga berkurang produksinya sehingga kulit menjadi kering dan kurang elastis. Sel melanosit bisa menumpuk atau tidak merata yang menyebabkan munculnya bintik-bintik gelap atau yang dikenal dengan istilah age spots. Selain itu, penurunan sel saraf dan sirkulasi darah membuat kulit lebih sensitif terhadap suhu ekstrim, artinya kita jadi lebih mudah merasa kedinginan atau kepanasan. Yang kedua, rambut. Sel melanosit yang ada di folikel rambut mulai kehilangan fungsinya. Akibatnya tidak lagi memproduksi pigmen atau melanin dan rambut pun berubah menjadi putih atau beruban. Selain itu, pertumbuhan rambut juga melambat karena sel-sel folikel rambut ikut menua. Yang ketiga, kuku. Aliran darah ke jaringan kuku berkurang. Hal ini menyebabkan berkurangnya nutrisi sehingga kuku bisa menebal atau tumbuh lebih lambat. Regenerasi atau pembaruan sel-sel kuku juga melambat, yang membuat kuku bisa merubah bentuk atau warna.